Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan sekolah sahabat kita hari ini 13 Oktober dengan judul Umatnya yang Khusus. Penjelasannya adalah sangat sulit bagi kita saat ini untuk memahami sedetail mungkin seperti apa dunia kuno pada saat bangsa Israel sedang menggembara di padang belantara. Bayangkan, banyak kerajaan besar yang bangkit dan kemudian hilang, yang tertinggal hanya reruntuhan, itu pun jika ada. Apa yang bisa kita tahu tentang bangsa-bangsa kafir kecil yang tinggal di daerah di mana Israel juga tinggal? Tidak banyak, tetapi satu hal yang kita tahu, orang-orang ini sudah terbenam dalam kekafiran, politeisme, dan beberapa praktik yang benar-benar keji, termasuk mempersembahkan anak sebagai korban. Coba bayangkan betapa merosot dan jahatnya sebuah kebudayaan dan sebuah agama yang akan melakukan hal-hal ini kepada anak-anak mereka sendiri, dan mereka melakukan hal ini atas nama Allah-Allah mereka. Tidak mengherankan, berulang-ulang sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memperingatkan umatnya sehubungan dengan mengikuti beberapa praktik dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ulangan 18 ayat 9. Dan hal itu dilakukan karena Allah telah memanggil bangsa ini untuk sebuah maksud khusus. Dengan maksudnya mereka dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mereka seharusnya menjadi satu umat yang khusus sebagai saksi kepada dunia tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu satu-satunya Allah. Bacalah Ulangan 26 ayat 16-19. Bagaimana hubungan perjanjian antara Allah dan Israel bisa diringkas dalam ayat-ayat ini? Bagaimana seharusnya kesetiaan mereka kepada perjanjian dinyatakan dalam menjadi satu umat yang diharapkan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil juga untuk diri kita sendiri? Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan berjanji akan menjadi Allah bagi kita, bagi bangsa Israel. Itu artinya kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, serta mendengarkan suaranya. Betapa mengagumkan ketika Musa memulai 4 ayat ini dengan kata-kata hari ini, atau sama dengan saat ini. Sekali lagi, Allah memerintahkan kamu untuk melakukan hal-hal ini. Dia mengulangi ide di ayat 17. Selama ini dia telah memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal ini, seolah-olah dia memberitahu mereka bahwa mereka perlu berkomitmen pada saat ini sekali lagi untuk menjadi setia, kudus, dan umat khusus yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Mereka satu-satunya bangsa sebagai sebuah bangsa yang mengenal Allah yang benar dan mengetahui kebenaran tentang Allah dan bagaimana Dia mau umat itu hidup. Dalam sebuah pemikiran nyata, mereka bukan hanya memiliki kebenaran zaman ini, tetapi mereka di dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus, kebenaran yaitu dirinya sendiri, datang. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Mengapa ide hari ini untuk berkomitmen kepada Allah dan pada tuntutan-tuntutan perjanjiannya masih relevan bahkan kepada kita sampai hari ini? Tentunya karena firman Allah terus berlaku bagi kita hingga masa penghakimannya tiba. Karena itu, mari kita bersama-sama hari ini, saat ini, sekali lagi berkomitmen untuk menuruti segala kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga yang terus memperhatikan setiap apapun yang kami lakukan. Mohon kepada Tuhan pada saat ini, ubahlah hati kami yang masih bengkok. Luruskanlah jalan kami.
khususnya ketika kami masih seringkali menyenangi apa yang dunia tawarkan. Bantulah kami Tuhan untuk tidak menyenangi apa yang ditawarkan oleh setan. Bantulah kami meskipun berulang-ulang kami jatuh. Tolong berikan kami kekuatan untuk bangkit terlebih berkomitmen kepada Tuhan hari ini menjadi umat yang setia, khusus di hadapan Tuhan. Permohonan kami ya Tuhan, kiranya nama kami dapat tercatat di kitab kehidupan di surga, agar kehidupan kami di dunia ini tidak sia-sia, tapi kiranya kami boleh mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan saja. Mohon ampunilah kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.